Budaya maritim Nusantara, Tena Laja. Kegiatan memburu ikan paus telah dilakukan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Kegiatan memburu ikan paus ini bertujuan untuk memperoleh produk yang dapat dimanfaatkan manusia seperti daging, minyak, dan lemak paus. Kegiatan serupa telah dilakukan oleh masyarakat di Lamalera, Pulau Lembata, dahulu disebut Pulau Lomblen, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berusia sekitar 200 tahun dan telah menjadi sebuah budaya maritim cukup banyak dikaji dalam bidang antropologi. Kegiatan penangkapan ikan paus ini disebut juga dengan istilah Tena Laja yang diambil dari nama perahu kayu berukuran sekitar 11 meter dan tinggi 1,5 meter. Perahu ini disebut juga peledang. Ia dilengkapi dengan tempuling atau harpun, tali layar, dan dayung. Tempuling merupakan tombak besi sepanjang 40 cm untuk menombak paus, yang umumnya merupakan paus sperma. Penangkapan dimulai ketika ada yang mengamati paus melintasi pulau mereka. Hal ini dapat teramati dengan adanya semburan air di permukaan laut. Dalam adat Lamalera, satu-satunya perahu yang diizinkan untuk menikam ikan paus atau kotek lema adalah Tena Laja. Sedangkan sampan besar yang saat ini telah banyak dimiliki oleh nelayan tidak diperkenankan untuk menikam kotek lema. Dalam adat Lamalera, satu-satunya perahu yang diizinkan untuk menikam ikan paus atau kotek lema adalah Tena Laja. Sedangkan sampan besar yang saat ini telah banyak dimiliki oleh nelayan tidak diperkenankan untuk menikam kotek lema. Sedangkan pada perahu sampan besar tidak ada fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menikam kotek lema. Lebih dari masalah teknis tersebut, hubungan antara Tena Laja dan kotek lema dipenuhi dengan nilai-nilai dan keyakinan yang sakral. Konstruksi sebuah Tena Laja baru dikatakan benar setelah berhasil menikam kotek lema. Sebelum diturunkan ke laut, persyaratan yang harus dilewati dalam pembuatan Tena Laja adalah menguji kebenarannya. Pada saat itu, Tena Laja yang baru dibuat diletakkan di pantai, dan para atamola atau arsitek perahu diundang untuk bersama-sama mengoreksinya. Apabila ada kesalahan, maka perahu itu harus diperbaiki dan kegiatan mengoreksi perahu di pantai akan dilakukan kembali sampai semua atamola sepakat mengatakan bahwa konstruksi Tena Laja telah benar. Setelah itu Tena Laja tersebut diizinkan turun ke laut. Lulusnya sebuah Tena Laja dari pengujian para atamola tidak berarti konstruksi Tena Laja tersebut telah benar sepenuhnya. Orang Lamalera menganggap penglihatan manusia dalam hal ini selalu mungkin untuk keliru. Oleh karena itu, proses terakhir yang harus dipenuhi adalah mengujikannya pada kotek lema. Tena Laja harus berhasil menikam dan membawa pulang kotek lema. Kesalahan di Tena Laja akan ditunjukkan oleh kotek lema, dengan memukul atau memberi tanda pada bagian-bagian yang salah. Baik ikan pari, lumba-lumba atau hiu dan ikan lainnya tidak bisa menunjukkan kesalahan pada konstruksi perahu tersebut. Oleh karena itu, meskipun sebuah Tena Laja telah berhasil menikam banyak pari, lumba-lumba atau hiu, tidak berarti konstruksi perahu telah tepat sepenuhnya. Di tempat itu musim perburuan ikan-ikan besar, seperti ikan paus, pari, dan hiu dari berbagai jenis oleh masyarakat disebut sebagai musim leva atau yang lebih dikenal dengan nama Olanua atau mata pencaharian.
Proses ritual Olanua dimulai sejak tanggal 1 Mei hingga tanggal 31 Oktober. Dengan masuknya agama Katolik pada tahun 1886 di La Malera, prosesi ritual tradisi ini mendapat bentuk baru dengan upaya inkulturasi dari gereja Katolik. Misalnya sebelum musim leva atau Olanua dimaknai dengan upacara misa di pantai, pemberkatan peledang oleh pastor, doa bersama, dan penggunaan air suci untuk kepentingan upacara bersih diri dari salah dan dosa. Tradisi ini diawali dengan upacara misa dan ceremoti, upacara tradisional di mana seluruh komponen masyarakat Kampung La Malera duduk bersama di pantai bermusyawarah untuk membicarakan seluruh persoalan kampung, persoalan perburuan dengan berbagai tahapan yang mesti dilaksanakan dalam perburuan itu. Upacara Olanua ini menjadi unik dan demikian menarik karena rentetan upacara dan segala macam ritual adat dan agama Katolik. Perjumpaan kedua aspek ini menjadi begitu kental dan akrab dalam seluruh proses kehidupan masyarakat La Malera. Malam sebelum keesokan harinya mereka melaut. Semua suku yang memiliki perahu berdoa di rumah adat masing-masing. Mereka berbagi pengalaman dan mendengar petuah dari yang dituakan. Intinya masing-masing individu harus dapat menjaga ketenteraman, menjaga tutur kata, tidak boleh bertengkar dengan sesama, tetangga, dalam rumah tangga suami dan istri, anak tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Melanggar semua hal tersebut berarti kerja keras di laut tak membawa hasil. Masyarakat La Malera meyakini bahwa hubungan antara yang di darat dan di laut merupakan hubungan sebab akibat. Keduanya saling mendukung dan saling menentukan. Atamola memiliki peran sendiri yang berbeda dengan Lamafa atau juru tikam di laut. Salah, keliru, atau bahkan lalai membagi hasil tangkapan juga akan membawa dampak buruk terhadap proses penangkapan ikan. Karena itu masyarakat La Malera sangat menjaga hubungan itu jangan sampai ternoda atau tercela. Ketika penduduk melihat adanya paus, orang yang melihat akan berteriak baleo. Baleo artinya mengambil tali leo, yang merupakan tali penghubung tempuling. Teriakan ini disambung oleh warga lainnya dan warga kemudian berlari sambil membawa barang-barang ke pantai. Juru tikam atau Lamafa sendiri berlari membawa tali leo dari rumah besar ke Tena Laja. Sejalan dengan ini, dimulailah prosesi perburuan paus. Para warga bekerja sama untuk mendorong perahu ke pantai dan membawa matros atau tempat duduk awak kapal untuk ditempatkan di atas Tena Laja. Warga yang naik ke kapal adalah Lamafa, Breu Ngalep atau asisten Lamafa, dan sekitar 10 orang Meng atau awak Tena Laja. Warga lain yang tidak naik segera kembali ke pantai. Di laut akan ada beberapa Tena Laja yang berlayar. Saat berjumpa dengan paus, mereka akan bersaing untuk menikam paus. Ada aturan bersama yang harus dipatuhi agar tidak terjadi konflik antar Tena Laja terkait masalah penikaman paus ini. Aturan ini dibedakan antara ikan atau mamalia penyendiri yang hanya ada satu ekor dengan ikan atau mamalia berkerumun. Pada perburuan ikan atau mamalia penyendiri,
Aturan utama adalah bahwa awak atau perwakilan orang yang pertama melihat ikan atau mamalia tersebut pertama kali, berhak memburunya tersebut tanpa diusik oleh Tenalaja yang lainnya. Di sisi lain, jika ikan atau mamalia yang teramati berjumlah banyak, maka Tenalaja yang terlibat harus bekerja sama. Beberapa akan menjadi penikam sementara yang lain menjadi penjaga agar kotek lama tidak membahayakan kelompok Tenalaja. Hal ini terutama sifat dari kotek lama juga adalah saling melindungi satu sama lain. Jika ada satu anggota kotek lama yang terluka, anggota lain, biasanya induk atau pemimpinnya, akan menyerang Tenalaja yang ada. Para penikam sendiri bebas bersaing, tetapi tetap dalam koridor kerjasama untuk saling menjaga. Penikam yang pertama kali berhasil menikam paus berhak untuk memilikinya. Hanya jika Tenalaja tersebut meminta bantuan Tenalaja yang lain, maka Tenalaja yang lain bergerak untuk menolong proses penikaman. Mereka mendapat tempat utama dalam seluruh prosesi perburuan ikan. Dalam setiap nyanyian adat, doa, dan permohonan dari nelayan, kehadiran para janda, fakir miskin, dan para yatim piatu menjadi tujuan utama mereka di laut. Dalam tradisi mereka, ada aturan masyarakat Lamalera tidak boleh menombak ikan paus atau ikan lain yang bunting supaya ikan-ikan tersebut tidak punah. Di samping itu, masyarakat Lamalera yakin dengan menangkap ikan paus dan berbagai ikan besar lain dapat mencukupi kehidupan mereka. Sehingga masyarakat Lamalera hasil tangkapan mereka tersebut dapat mereka tukar dengan jagung, padi, singkong, buah-buahan, dan berbagai keperluan hidup mereka. Secara nyata memang masyarakat Lamalera menggantungkan hidupnya pada budaya maritim ini. Namun demikian, keunikan tradisi perburuan ikan dan peralatan serba tradisional mengalami perubahan karena derasnya arus modernisasi dan teknologi yang memasuki seluruh ruang kehidupan. Budaya maritim itu perlahan terkikis habis dan nyaris tak kuat bertahan. Karena itu dibutuhkan upaya pelestarian budaya maritim tersebut yang dikemas dalam pesona wisata yang dapat mendatangkan kontribusi positif kepada masyarakat setempat dan mendatangkan devisa negara secara signifikan.